Aduh, ngapain lagi di tumben amat sia-sia. Halo, gue lagi di sini. K20. Mau bahas apa ya? R15 sama R25M lu. Oke, boleh juga coy. Emang banyak yang minta? Oke, kalau gitu. So, gue siapin deh. Nanti lu kesini ya. Let's go. Hati-hati lu. Selamat pagi teman-teman Triox TV dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke. Gimana kabar kalian? Semoga sehat dan diberikan banyak rezeki yang melimpah. Amin ya robbal alamin. Teman-teman Triox TV, jadi hari ini kita akan ngebahas masalah R15M dan R25M Mimin Triox TV, teman-teman. Nah, apa yang akan dibahas di situ nanti akan kita sampaikan juga beberapa opini kita tentang R15M ini, mulai dari acuannya harga dan lain-lain, teman-teman. Dan untuk R25-nya juga akan kita jadikan kiblat komparasinya antara R15M ini atau R25M ini, teman-teman. So, motornya udah di belakang gue, pasti kalian penasaran banget dengan pembahasan kali ini. Langsung aja kita tengok-tengok motornya dan kita bahas semuanya. Let's to the go! Full speed ahead. Staring at the sun in my eyes. I've been keeping on the run every night. But you're too far away to see the signs. So I'm staring at the sun till I'm dry. 'Cause I need to learn to forget everything that drags me down. I need to forget everything inside me now. Full speed ahead, far from the end. So I'm full speed ahead. Full speed ahead. Oke teman-teman Triox TV, jadi ini dia motornya. Gimana menurut kalian? Sebelah kiri adalah R15M dari Yamaha dan sebelah kanan gua adalah R25M dari Triox TV. Iya, Yamaha juga teman-teman. Maksudnya by Triox TV. Dua motor ini berkonsepkan R1 teman-teman, dan ini yang udah mode baru yang matanya di sini. Kalau ini mode-mode yang kekinian lah, anggap aja, bukan lama ya kan. Matanya agak sipit teman-teman. Kita akan ngebahas atau mengkomparasi motor ini dari beberapa poin. Yang pertama kita akan bahas modifikasinya dulu di motor ini. Yang kedua kita bahas masalah harganya. Dan yang ketiga kita akan bahas masalah opini pribadi gua tentang motor ini, kedua motor ini. Gimana sih opini si Bang Rio ini tentang kedua motor ini? Nah, akan kita ulas lebih detail lagi. So, kita mengacu ke poin yang pertama, yaitu masalah modifikasinya. Nah, seperti yang kalian tahu, baru lahir aja udah keren banget. Iya, ini julukan buat motor ini. Bener-bener proper banget dan bener-bener asik banget kalau kita lihatnya dari sisi warna. Untuk masalah lain-lainnya kita bahas nanti. Nah, warnanya ini adalah silver dove kalau menurut gue. Jadi warnanya bukan yang glossy. Terus bagian velgnya juga dikasih dove juga. Nah, yang bagian glossy ada yang di bagian sampingnya aja teman-teman. Ini perbedaan sama desain si R25M-nya si Mimin. Kalau si Mimin ini adalah full glossy dan ditambah beberapa aksen dari karbon. Mungkin kalau ini nanti ada banyak keluar parts modifikasinya, pastinya dia akan tempelin karbon juga di sini. Kalau misalkan udah banyak yang jual ya teman-teman, nanti Triox TV akan tempel juga. Nah, kalau perbedaannya bagaimana tuh menurut kalian? Kalian lebih suka yang glossy atau lebih suka yang dove? Balik lagi ke selera masing-masing. Kalau gue pribadi, gue lebih suka yang glossy karena kelihatan klimis dan kelihatan asik banget. Dan apalagi yang terpenting adalah di bagian velg. Punyanya si Mimin klimaks banget, becek teman-teman. Gue benci kalau ngomongin yang agak menjurus gitu. Mimin tuh di belakang kamera udah gini.
karena dia itu udah kemana-mana teman-teman, dan itu yang bikin gue itu jadi nggak konsen. Oke, kita terusin pembahasannya. Kalau yang punya si Mimin ini bener-bener basah teman-teman, warnanya itu keluar dan bener-bener glossy. Kalau si motor yang R15M ini warnanya doff, jadi warnanya itu agak sedikit redup. Balik lagi ke selera kalian dan ke tema atau yang mendesain motor ini. Kalau di poin warna ini, gue sih lebih milih si R25 Ryox CV ini ya bang, karena lu yang mau. Bukan teman-teman. Tapi bener-bener dari tampilannya ini mewahnya kelihatan banget, apalagi kalau di foto. Itu bener-bener klinis abis. Dan fatalnya adalah di motor R15 ini ada yang gue kurang suka, dimana ternyata aksen yang seperti ini adalah tempelan teman-teman. Mulai dari tulisan R15M-nya, list birunya, sampai di bagian depannya ini bener-bener cuma stiker aja. Ini yang jadi pembeda sama motornya si Mimin. Kalau si motornya si Mimin ini bener-bener di brush teman-teman, alias bukan stiker. Ya langsung airbrush gitu, jadi bener-bener warnanya itu paten. Gue yakin banget ini pasti ke depannya entah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan akan sedikit ngeletek. Karena di bagian tangki sini juga dikasih stiker juga teman-teman yang list biru. Kalian tahu sendiri kalau kita duduk, elang ini suka berantakan banget teman-teman. Suka geser kanan, geser kiri. Kalau dia kena stiker kayak gini, pasti bakalan ngeletek. Kalian nggak bisa mencegah perbuatan elang, karena kenyamanan elang adalah kenyamanan kita semua saat berkendara motor ini. Gak lucu kan bela-belain agak gak nyaman demi stikernya ini nggak lepas. Nah bang, tapi kan itu masalah sepele, cuma stiker aja. Iya sih, tapi dengan aksen biru yang udah dia punya ini, sayang banget. Kalau ini tuh cuma stiker, harusnya kenapa nggak brush aja kayak begini? Kan lebih oke. Ya itu pabrik sih, mungkin ada perhitungan dari sisi budgeting dan lain-lain. Nah kalau dari sisi modifikasi untuk coloring atau untuk warna atau untuk masalah pewarnaan, itu aja sih bedanya. Gimana menurut kalian? Oke teman-teman Ryox CV, sekarang kita bahas parts yang lain-lainnya lagi ya teman-teman. Nah, ada salah satu parts yang bener-bener bikin gue itu agak sedikit kecewa banget di motornya si Mimin. Dan ini akan gue copy paste mungkin dari sini, dari R15M ke R25M ini. Apa tuh bang? Yaitu warna dari armnya. Kalian bisa lihat nih, warna armnya si R15M ini bener-bener mewah banget. Dan kelihatannya itu moge banget. Sedangkan buat punyanya si Mimin, ini masih warna hitam kayak gini. Gue coba sedikit ngebayangin kalau warnanya ini ikut-ikutan silver kayak gitu, pasti motornya Mimin ini tambah kelihatan jelek. Enggak deng, tambah kelihatan mewah dan bagus teman-teman. Nah balik lagi sih ke selera. Cuma kalau gue pandang-pandang dan gue bayang-bayangin, ini oke juga kayaknya kalau punyanya si Mimin warnanya silver. Jadi kedua motor ini bisa saling tukeran ide untuk memperkeren keduanya. Nah itu kalau bagian yang gue pengen di motor ini. Mungkin kedepannya R15M ini akan banyak variasi modifikasinya. Mulai dari windshieldnya, sebenarnya ini udah jenong teman-teman. Tapi jenong standar itu memang nggak sesuai dengan yang kita mau. Gue sih pengennya agak sedikit tinggi dikit agar kelihatan tambah kece kayak punyanya si Mimin ini. Ya kalian tahu sendiri R25M ini R25 ini udah banyak banget parts modifikasinya. Cuma karena dia ini baru brojol, jadi parts modifikasinya masih sedikit. Jadi kayaknya buat punya windshield kayak gini perlu PO dulu nih. Nah kalau kita ngacu lagi ngebahas parts modifikasi yang lainnya kayak master rem dan lain-lain, masih sama aja sih teman-teman, nggak ada banyak perubahan. Kedua motor ini sama-sama pakai knalpot dari K20 Racing Performance, dimana kesejukannya itu bener-bener mereka rasakan. Karena ini kebetulan gue sendiri yang pakai. Gue puas banget sama K20 Racing Performance ini. Knalpot ini bener-bener adem, gak bikin kita disambit sama orang waktu lagi geber-geber. Ya nggak geber-geber juga sih, alias jalan biasa aman-aman aja.
Nah, si Mimin juga ngerasain hal yang sama ketika pakai knalpot dari K20 Racing Performance ini. Bener-bener adem, nyes, enak, nggak bener-bener suaranya itu bikin orang kesel. Nah, tadi kan agak sedikit bahas-bahas parts modifikasinya. Sekarang kita agak bahas sedikit ke bawah, yaitu masalah bannya. Di motor ini sih masih seperti biasa teman-teman. Ban depannya 120, belakangnya 180. Merek lebih detailnya ini. Dan untuk sebelah kiri gue R15M baru aja dimodifikasi kemarin kan, seperti yang kalian udah lihat. Depannya 110, belakangnya 150, mereknya ini. Nah, kalau kalian yang mau lihat-lihat harganya bisa masuk ke playlistnya untuk ngeliat tuh harga-harga modifikasinya. Karena di setiap video Ryox TV itu selalu dikasih playlist dan kalian bisa ngeliat di sana tentang harga-harga parts modifikasinya. Nah, kalau yang sekarang kita hanya komparasi aja ya teman-teman. Nah, apalagi untuk parts modifikasinya, untuk masalah spion nanti dulu ya teman-teman. Belum dapetin style yang pas banget buat spion motor ini. Niatnya sih mau pakai yang kayak gini nih, bap langers. Cuma kayaknya belum dulu deh teman-teman. Kayaknya bakalan ada desain yang keren lagi. Gue sebenarnya pengen motor ini terlihat seperti Moge, tapi balik lagi karena kapasitas cc-nya 150, lebih baik gue terima motor ini dengan apa adanya, nggak usah di-upgrade ke Moge, tapi benar-benar menyajikan keeleganan yang the best. Jadi kan banyak banget nih Moge wannabe. Teman-teman pesen gue mending nggak usah. Karena apa? Motornya kasihan, ngerasa akan berat, dan kalian juga pasti banyak dicibir sama teman-teman yang pengguna Moge beneran. Kalau menurut gue pribadi, lebih baik kita apa adanya, desainnya aja yang hampir sama, namun motor kita tuh nyaman dan enak kita gunakan teman-teman. Nah, jadi banyak banget nih yang pengen Moge wannabe. Nggak gitu teman-teman konsep untuk modifikasi. Ya balik lagi sih, ini ke selera. Tapi kalau gue pribadi, gue lebih baik menyesuaikan dengan konturnya, menyesuaikan dengan temanya, dan gue sesuaikan dengan kemampuan dan kapasitas motor ini. Tentunya kapasitas dan kemampuan motor ini akan gue sinkronkan dengan kemauan gue. Jadi nggak asal, wah R1 nih, gue R1-in ah. Gue beli arem R1, ban R1, sok depan R1 semua. Nggak gitu, mesinnya cuma 150 cc, kasihan keberatan teman-teman. Nah, jadi sesuaikan aja kondisinya itu dengan misalkan kalian maunya R1 gitu ya. Ini versi mininya gitu kan. Ini versi baby-nya gitu, baby R1. Nah, kurang lebih kayak gitu teman. Jadi yang dipaksain untuk PNP kan parts-parts yang bener-bener untuk Moge di motor ini. Karena basically kedua motor ini udah jadi acuan, gini aja keren banget. Gimana tuh menurut kalian di poin modifikasi ini? Oke teman-teman Ryox TV, sekarang kita lanjut ke poin yang berikutnya, yaitu masalah harga. Nah, banyak banget dari kalian yang belum tahu harga detailnya itu gimana. Nah, untuk motor ini sebenarnya udah kita pernah ajak teman-teman unboxing bareng dan tunjukin harganya di konten Rendra Setio. Nah, ini yang belum subrek Rendra Setio, subrek minta tolong ya. Ini alamat ininya nih. Ya pokoknya inilah. Dan nanti langsung ke situ aja Rendra Setio. Teman-teman subrek di sana karena banyak informasi yang penting. Dan jangan lupa juga subrek di sini juga ya di Ryox TV. Oke, lanjut Bang. Oke, siap. Untuk harga motor ini sekitar 43.500.000, ini lebih tepatnya OTR Jakarta, jadi on the road teman-teman. Dan untuk motor R25 ini pasaran secondnya itu segini. Dan pasaran harga barunya itu segini. Kalian bisa mikir-mikir tuh di sana. Nanti akan gua komparasi lebih detail. Nah, di poin opini ya. Dan untuk masalah harga ini pasti jadi pertimbangan banget nih buat kaula muda. Dimana motor ini adalah motor 150 yang bener-bener harganya lumayan. Bang, dibalik harga yang lumayan tinggi itu apakah ada fasilitasnya? Ada teman-teman, dimana teknologinya itu udah kekinian. Udah ada quick shifter, ABS, dan lain-lain. Memang sih semua balik lagi tergantung dari kitanya sendiri. Cuma dengan harga segitu, apa nggak mending beli motor R25 dimodif? Kayaknya itu kita bahas di poin opini deh. Oke teman-teman Ryox TV, sekarang kita bahas poin bagaimana sih opini Ryox TV tentang kedua motor ini atau tentang si R15M ini. Ya teman-teman, kalau misalkan gue pribadi disuruh milih, ya tentu aja gue bakalan beri motornya si Mimin yang second. Nah, jadi pasaran harga motornya second Mimin itu kalian udah tahu sendiri. Dan untuk modifikasi seperti ini, kalian juga udah tahu sendiri habisnya berapa. Nah, sebenarnya nggak perlu muluk-muluk langsung modifikasi sekeren ini. Kalian bisa nikmati prosesnya pelan-pelan ketika kalian nabung-nabung.
Namun beda halnya kalau kalian beli motor ini, itu harganya sekitar 43.500.000, tapi motor ini masih dalam kondisi standar. Dan silindernya cuma satu, walaupun dia bergelimang masalah fasilitas. Teman-teman, sebenarnya masalah fasilitas dan lain-lain seperti quick shifter, ABS dan lain-lain mungkin nggak akan kalian terlalu ngeh banget kalau kalian itu bener-bener cuma penikmat dari sisi desain. Tapi kalau kalian memang penikmat dari sisi fitur, ya itu oke-oke aja sih. Karena memang kalau dalam dunia balap atau pas buat latihan ke Sentul, itu adalah poin yang penting banget. Namun motor ini juga nggak miskin-miskin fitur banget kok. Dia juga udah enak dari lahirnya. Mulai dari mesin yang oke, dan sampai desainnya juga nggak kampungan-kampungan banget, alias nggak ketinggalan zaman banget gitu teman-teman. Apalagi kalau udah dibikin kayak gini, malah dia ini tua kelihatan muda. Ini muda kelihatan tua, kayak si Mimin. Bercanda tuh. Apa ini sebenarnya si Mimin itu? Definisi si Mimin adalah ini. Nggak bercanda teman-teman. Motor ini udah keren banget dari lahir dan bener-bener sukses sih kalau menurut gue. Sukses banget karena memang temanya ini mirip banget kayak R7 dan bener-bener desainnya itu Indonesia butuhkan banget. Mulai udah pakai USD, stangnya under yoke dan segala macam. Namun kenapa harganya sampai 43.500.000? Yang dimana di kelas 150 itu terlalu mahal banget. Dan kalau kita komparasi di Indonesia, dia itu dapat harga motor second 250 cc. Yang ini tuh udah pasti kalah total, dimana ini cuma satu silinder, ini 2 silinder. Jadi udah selesai kalau udah kita bahasnya ke arah sana. So teman-teman, kalau gue pribadi gue pasti pilih ini. Gue beli second yang sekitar harganya segitu tadi, dan akan gue nikmati perjalanan modifikasinya. Sehingga ya walaupun endingnya habisnya sekitar 60 juta sama beli motornya dan segala macam, tapi gue menikmati prosesnya. Kalau ini teman-teman, selain ini silindernya cuma satu, banyak perjalanan yang harus kita lakukan buat memodifikasi motor ini. Bang, sebenarnya itu nggak usah dimodifikasi lagi, udah oke kok. Udah oke sih dari sisi desainnya. Tapi kayak ada yang kurang kalau misalkan standar ting-ting. Sesimpel kalian lihat aja bannya. Ban standarnya itu perlu diganti banget agar tampilan sportnya itu kalian dapat minimal pakai ban seperti Ryox CV ini agar lebih kelihatan asik teman-teman. Belum lagi masalah lain-lain kalau kalian gatel. Nah, tapi opini ini kembali lagi ke kalian ya. Tergantung kalian mau pilih yang mana. Nah, masing-masing personal pasti memiliki pola pikir masing-masing dan keinginan masing-masing. Kalau ada yang mau yang kekinian, R15M ini. Kalau ada yang motor perdana pengen dia punya, terus budgetnya cuma adanya segitu, ya beli R25 ini teman-teman. Bisa dibikin R25M juga kan, keren. Nah, semua tergantung kalian. Teman-teman, itu aja informasi hari ini buat kalian. Gimana tuh? Kalian udah terjawab semua kan kegalauannya atau ya tentang pemikir-pikiran yang kayak gitu-gitu. Semoga bisa menemani kegabutan kalian atau kegalauan kalian. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Jaga kesehatan and dah.